Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah bil ams qad bahasna bi ma ta'ala bi an-na'ti wal atfi. Kemarin kita sudah membahas terkait na'at dan atof. Kama huwa arafna anna na'ta tabi'un lil man'ut wal ma'tuf tabi'un lil ma'tuf alaih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa na'at itu mengikuti man'utnya dan ma'tuf juga mengikuti ma'tuf alaih. Namun ada sedikit perbedaan kalau na'at itu mengikuti man'utnya dari segi i'rabnya, mudzakkar muannasnya, ma'rifat nakirah, mufradnya dan jamaknya. Tapi kalau ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih itu hanya dari segi i'rabnya saja. Misalnya ja'a Zaidun al-alimu, telah datang Zaid yang alim. Al-alimu di situ menjadi na'at. Kenapa kok pakai al-alimu? Karena Zaidnya itu merupakan ma'rifat. Kemudian kita juga sudah membahas terkait ma'tuf yang mengikuti ma'tuf alaih. Misalnya qama Zaidun wa Bakrun. Wawunya itu wawu atof, huruf atof, Bakrun yang merupakan ma'tuf, Zaid merupakan ma'tuf alaih. Nah, ma'tuf ini harus mengikuti ma'tuf alaih dari segi i'rabnya saja. Itu yang kemarin kita bahas tentang na'at dan atof. Hari ini kita masuk ke taukid, bab taukid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. At-tauqidu tabi'un lil muakkad fi raf'ihi wa nasfihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid itu mengikuti muakkad. Kalau na'at kan mengikuti man'ut, ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih, sedangkan taukid ini mengikuti muakkad. Dari segi apanya? Dari segi i'rabnya dan ma'rifatnya. Wa yakunu bi alfadin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u wa ajma'a akta'u wa abta'u wa absa'u taqulu qama Zaidun nafsuhu wa ra'aitu al-qawma kullahum wa martu bil qawmi ajma'ina. Taukid secara arti bahasa itu penegasan, teman-teman. Penegasan misalnya ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datang Zaid dirinya, atau Zaid benar-benar telah datang. Nafsu itu merupakan, kalau terjemah nafsu itu dirinya Zaid. Nafsu itu merupakan lafadz yang menjadi jiwa kayaknya nafsu. bentuk yang khusus pada taukid. Atau bisa disebutkan nafsu itu taukid ma'nawi. Nah, dalam susunan taukid ini dia harus mengikuti muakkad dari segi i'rabnya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Dan dia harus idhofah dengan isim dhamir. Jadi harus ada isim dhamirnya ini. Dan harus menyesuaikan. Misalnya ja'at Fatimatu berarti nafsuha. Ja'a rajulani nafsuhuma. Baik. Jadi yang taukid itu nafsunya apa hunya? Nafsunya. Oh, nafsunya.
Yang taukid itu Kalau hu, nafsunya. kalau hu itu hanya melengkapi aja ya. Iya, hunya itu melengkapi domir karena dia harus bersambung kepada isim domir. Seperti misalnya Ra'aitu Zaidan nafsahu. Kenapa kok di sini sa, kok bukan su? Itu Kenapa? dia Karena maf'ul. mu'akadnya beri'rab nasab. Nasab. Karena mu'akadnya beri'rab nasab, maka di sini Nasab. nafsa. Misalnya Zaidin berarti nafsihi. Tayyib. Itu yang terkait taukid. Jadi penegasan lafadz sebelumnya. Nah, dalam bab taukid ini ada dua macam. Ada taukid lafdi, ada taukid maknawi. Kalau taukid lafdi itu hanya mengulang kalimatnya. Contoh jaa zaitun zaitun. Zaitun ini merupakan taukid dari zaid sebelumnya. Nggak boleh jaa zaitun zaitan, tidak bisa teman-teman. Jadi harus sesuai i'rabnya. Jaa Muhammadun Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan Muhammadan. Ramadan. Jadi pengulangan lafadznya itu nanti disebut taukid lafdi Oh, atau taukid al-lafdi. Istara itu kitaban, kitaban. Beli kitab, kitab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan masih ada intonasinya ya. Intonasinya agak lebih dikeraskan atau ditegaskan. Kalau susunan bahasa Arab dalam segi tulisan cukup mengulangi kalimatnya. Dan itu nanti sudah menegaskan dan menjadi taukid. Karena menjadi taukid konsekuensinya harus mengikuti muakkad. Nggak boleh istaro itu kitaban kutubun, nggak boleh. Jadi harus menyesuaikan muakkadnya. Kenapa kok di sini kitaban? Karena muakkadnya mansub. kitaban. Masuk. Karena kenapa kok zaitun? Karena Karena berapa? muakkadnya marfu. Marfu. Kenapa kok rajulin? Karena Karena majrur. muakkadnya Majrur. majrur. Tayyib. Itu yang disebut dengan taukid lafdi. Jadi hanya mengulang kalimatnya saja. Ada yang ditanyakan teman-teman terkait taukid lafdi terlebih dahulu? Tafadhal bis soal. Untuk lafzi berarti itu hanya pengulangan saja, tidak ada yang lain. Pengulangan saja. Tidak ada yang lain. Pengulangan saja. Kalau misalnya binafsika anta itu masuk ke lafzi bukan? Itu lafdi yang tanya. Itu juga. Oh iya. Sama-sama dhamir. Hmm. Kaifa ukti tahmidah? Ustaz, Masya Allah. Tayyib. Ismi ana. Ismi itu kan dhamirnya kan ana juga itu. Yang mutakalim itu kan dhamirnya ana juga, saya. Ismi ana. Nah, ana itu juga merupakan taukid. Taukidnya taukid lafdi. Kaifa ukti ida tahmidah? Pengulangannya itu tidak terbatas, saya sebatas domir. Tadi ada kitaban, kitaban, pokoknya pengulangan ya. Aywa. Pengulangannya 2 kali aja. Boleh 5 kali. Berarti banyak-banyaknya boleh ya. Boleh, tapi itu nanti pemborosan kata. Wa ghairu musta'mal, tidak digunakan fil Arab. Iya, iya.
Tadi yang pertama taukid apa ya? Tayyib, indakum al-muskilah, ada yang Tadi yang pertama taukid apa Ustaz? taukid lafdi, al-lafdi. Baru Labdi, taklid. itu mah labdi. Yang jaidun nafsa suhu taukid apa? Itu masuk ke maknawi, tapi belum saya Oh, jelaskan. maknawi. Ya maknawi ya, maknawi. Maknawi. Oke. Jadi hanya dua ya, labdi dan maknawi. Tayyib, mafi soal. Saya lanjutkan Mafi ya. ya Ustaz. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah taukid maknawi. Nah, kalau taukid maknawi ini menggunakan lafaz khusus yang sudah disediakan oleh orang Arab. Atau selain kalimat ini nanti bukan taukid maknawi. Jadi terkhusus pada kalimat ini. Kalimatnya apa saja? Kalimatnya adalah seperti an-nafsu, al-ainu, kullun, ajma'u. Wa dawabi'u ajma'u, dan lafaz yang mengikuti ajma'u artinya maknanya semuanya. Akta'u, absa'u, absa'u. Nah, yang sering kali muncul kalau dalam kitab itu, yang sering kali muncul ini ainu, nafsuhu, ainuhu, kulluhu, ajma'u. Nafsuhu kulfas. Jadi misal di sini ja'a Zaidun nafsuhu, telah datang dirinya Zaid, atau telah datang Zaid telah datang. Ra'aitu al-mu'allimata nafsaha. Ra'aitu al-mu'allimata nafsaha. Saya melihat bu guru. Saya benar-benar melihat bu guru. Baik. Ainuhu ja'a Zaidun ainuhu ja'a atulabu kulluhum. Perlu diperhatikan teman-teman, di sini dhamirnya harus menyesuaikan. Ya. Kalau misalnya mudzakkar ya pakai dhamir hu. Mudzakkar satu pakai dhamir hu satu. Kalau dua huma. Kalau tiga lebih dari dua hum. Nah, jadi harus menyesuaikan. Kalau perempuan ha, dua perempuan huma, lebih dari dua huna. Jadi misalnya ra'aitu al-muslimati. Ra'aitu al-muslimati. Kulluhunna. Kulluhunna muslimat. Kullahunna afwan. Kullahunna. Kullah. Sini kullu talibun kullu. Oh ini itu ya. Ra'aitu al-muslimati kullahunna. Kullahunna. Kenapa kok kulla di sini kok enggak kullu? Itu. Kenapa? Karena muakatnya mansub. Mansub ya. Makanya di sini dia mansub juga. Jadi jangan terkecoh dengan harokat muakatnya teman-teman ya. Baik. Baik, terkait taukid maknawi teman-teman ada ditanyakan, tafadhol.
Izin bertanya Ustaz. Gimana? Kan muakkad mansub ya tadi ya. Afwan ghairu wadih sautuk. Suaranya kurang jelas. Yang di atas tadi itu muakkad mansub ya. Lagi. Udah ke bab badal sih. Nah itu muakkad mansub ya. Tadi yang tadi. Mau angkat. Oh ini. Iya. Nggih, Iya. nggih. Ya, roa Nah, itu itu gimana? kalau ada mansub, apakah ada muakkad marfu atau Afwan kurang yang jelas. lainnya? Teman-teman ada yang bisa mendengar jelas? Selain muakkad mansub, apa ada contoh lain Ustaz? Oh, ada ini banyak. Selain mansub banyak. Ini? Nah, ini. Jadi menyesuaikan kalau muakkadnya marfu, taukidnya marfu. Kalau muakkadnya mansub, taukidnya mansub. Kalau muakkadnya majrur, taukidnya majrur. Maju. Majrur is dibaca jer. Gitu akhir Rahmat gitu tak Pak maksudnya pertanyaannya? Nggih, nggih. Oke. Saya ketinggalan. Nah, tayyib. Jadi sama kayak naat, maktuf dan taukid ini sama-sama mengikuti i'rabnya. Makanya disebut tabe. Tabe itu sesuatu yang mengikuti sebelumnya. Kalau naat mengikuti man'ut, kalau taukid mengikuti muakkad. Kalau muakkad. maktuf mengikuti Atau maktuf alaih. atau Nah, itu baru nafsahu. Taib, indakum aswal fima ta'alaq bi at-taukid. Teman-teman ada yang bertanya terkait taukid sebelum saya masuk ke badal? Semua yang tadi dicontohkan nafsun terus ainun itu sama ya, kalimatnya begitu. Ya, begitu. Itu yang disebut taukid maknawi. Taukid manawi, jadi cuma anfusa saja. Kalau di bahasa Indonesia mungkin gini, belum kelihatan batang hidungnya. Ainuhu aywa. Kayak gitu kali ya. Mana dortu zaitan ainahu. Saya belum kelihatan badan hidungnya Zaid. Iya. Itu termasuk taukid kan? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Itu hanya apa ya? Kiasan atau apa ya? Kiasan atau bahasa dari bahasa Indonesia tersendiri. Kalau dalam bahasa balaghah itu nanti masuknya ke itlaqul juz wa iradatul kull. Menyebutkan bagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Masuk ke balaghah nanti langkahnya. Tayyib. Kalau misalnya hadoro rojulani gitu ya, jadi anfusuhuma gitu. Anfusuhuma sahih. Jadi dhamirnya yang berubah. Tayyib. Saya lanjutkan ke badal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul badali. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rabihi. Idza ubdila ismun min ismin, jika isim digantikan dengan isim. Jadi badal itu kan menggantikan secara terjemahnya atau pengganti. Isim dengan isim, fi'il dengan fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka harus mengikuti i'rabnya. Artinya dia harus mengikuti mubdal minhu. Contoh,
Ja'a al-ustadu Muhammadun. Telah datang guru Muhammad. Muhammad ini merupakan badal, yang mana dia menggantikan lafadz ustad. Secara arti bahasa emang badal itu pengganti, teman-teman. Tapi kalau difahami dengan secara terjemah, itu nanti mungkin sulit difahami. Nanti kita akan bisa memahami dengan betul ketika melihat atau menyimak jenis-jenis dari badal. Ja'a al-ustadu Muhammadun. Al-ustadu ini disebut mubdal minhu. Jadi badal harus mengikuti mubdal minhu. Seperti misalnya lagi ra'aitu al-ustada Muhammadan. Jadi enggak boleh Muhammadun. Ra'aitu al-ustada Muhammadan, maratu bil ustadi Muhammadin. Jadi badal ini sama kayak na'at, ataf, dan taukid. Dia itu mengikuti i'rab kalimat sebelumnya, yang mana menjadi mubdal minhu. Sama, konsepnya sama. Cuman titik perbedaannya nanti yang membuatnya berbeda. Tapi untuk hal yang mengikuti itu sama. Sama-sama mengikuti i'rabnya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu terkait jenis badalnya. Yang pertama, badal syai' min syai' atau kul min kul. Sesuatu dari sesuatu atau keseluruhan dari keseluruhan. Contohnya, ja'a al-imamu Zaidun. Telah datang Imam Zaid. Zaid ini merupakan badal yang mana badalnya itu kul min kul. Keseluruhannya. Al-imam Zaidun. Keseluruhannya. Biasanya itu terletak setelah nama. Ya, nama yang bisa juga gelar juga. Misalnya al-imam, al-ustad. Yang mana lafadz ini umum sekali. Al-imam itu kan banyak. Ada Imam Hanafi, Imam Rahmat, Imam Ang, misalnya. Itu nanti maksudnya kul mingkul, keseluruhan. Ra'aitu asy-syaikha. Ada Syekh Zaid, Syekh Umar, Syekh Ismail misalnya. Ra'aitu syaikha Zaidan. Maratu bil ustadi Zaidin. Saya berjalan berpapasan dengan Zaid. Atau kita juga bisa membuat sebuah rumus. Ada kalimat ma'rifat plus ma'rifat yang ghairu sifat, yang bukan sifat. Nanti ma'rifat ghairu sifatnya ini nanti jadi badal. Al-ustadu kan ma'rifat. Ya. Setelahnya itu ma'rifat berupa nama. Lah ini nanti yang berupa nama ini menjadi badal. Badalnya badal kul mingkul. Contoh lagi, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika ini ma'rifat, al-kitabu juga ma'rifat. Ghairu sifat, dia bukan sifat, bukan makna yang menunjukkan makna sifat. Nah itu nanti dia badalnya berupa badal kul min kul atau syai' min syai'. Jadi mubdal minuhnya itu bermakna umum sekali. Mubdal minuhnya bermakna umum. Misalnya lagi, shollu ala sayyidina. Misalnya, shollu ala sayyidina. Berarti Muhammadin atau Muhammadan? Muhammadin. Muhammadin. Kalau sayyiduna, Muhammadan. Muhammadun. Iya. Kalau sayyidana, Muhammadan. Muhammadan. Nah, sayyid ini kan maknanya lafadz yang bermakna umum. Sayyid kan bisa banyak.
Ada Sayyid Utsman, Ini Sayyid Abu Bakar, Sayyid Umar, Saya itu Sayyidah tuan ya. Fatimah, Sayyidah Aisyah, tuan, nah sahih, tuan. Tapi itu yang disebut dengan badal kul mingkul. Teman-teman ada yang tanyakan terkait badal kul mingkul. ini kan dari setiap contoh gitu ya. Kan si Jaid tuh Muhammad yang itunya bisa diganti-ganti harokatnya. Namanya, Heeh. Iya ya namanya kan namanya, contohnya si Jaid mm, Muhammad itu kan harokatnya bisa diganti-ganti. ya Kalau ada sesuai kan dengan katanya kata Ustadz kan ada nama orang yang nggak bisa berubah i'rabnya. iya, Heeh. isim rumus syarif. Heeh. Yang sesuai Gimana dengan maksudnya? rumus itu ya. Iya gaya rumus syarif itu yang Kalau maksudnya Ya, contoh Ikmal Murad. gimana con- ngikutnya gitu. iya maksudnya contoh jangan si Jaid sama si Muhammad aja coba contoh yang apa namanya itu tidak bisa mengikuti i'rabnya mesti nggak sama i'rabnya Nggak bisa, harus Sama. sama irobnya. harus sama oh Harus sama, nggak boleh beda. Kan badal harus mengikuti mubdal minhu. Kalau mubdal minhunya rofa, badalnya harus rofa. Mubdal Kalau si minhunya hmm, itu nasab, nggak menerima badalnya harus gimana? nasab. Kalau kayak IGM gimana Ustadz? Tetap Apa? ngikutin. Kalau kayak isim Ghairul Munsharif harus tetap ngikutin. Tetap mengikuti dari segi irobnya. iya Misalnya i'rabnya ya, ngikutin mm, misalnya, misalnya yang Ibrahim Ibrahim misalnya, itu eh ro'a misalnya itu, ini Usman misalnya, marortu Mm-mm. bil ustadi. Marotu bil Saya ustadi melihat Ustadz Ahmad. Gimana bahasa Arabnya? Wah itu Marotu Saya bil berjalan bertemu ustadi dengan Ustadz Ahmad. saya berjalan bil ustadi Ahmad Ustadz Ahmad, Ahmadu gimana? kan Ahmadu, Ahmadi atau Ahmada? oh bisa dia berubah Ahmadi Saya belum menjawab. Ini saya masih bertanya. Ahmadu, Ahmadi atau Ahmada? saya berjalan Bapak bersama. Madi. Oh bertemu. Berpapasan dengan berjalan Ustadz Ahmad. berpapasan Pertanyaannya, harokatnya Ah, Ahmadu, Ahmadi atau Ahmada? Ahmadu Ufti Heni, Ahmadu, Ahmadi atau Ahmada? ya itu dia justru yang saya mau tanyain itu Ustadz Ahmadi Oh, apa tayyib. Ahmadu gitu Oke. I'rabnya Al-Ustadi apa? Ustadz ini kan kasro kan Berarti i'rabnya kasro Majer. apa Majrur. jer jer. jer Oke. ya Isim ghairu munsharif, jernya dengan tanda apa? Oh fathah iya. Fathah. Berarti maratu bil ustadi Ahmadu, Ahmadi atau Ahmada? Ada. Ahmada Ahmada. Ini. nah itu yang ini nih nanti nama-nama ini yang bikin Jadi bingung kalau seolah tidak Ustadz kan sama padahal mas sama karena iya Sama. seolah mm, mengikuti irob cuma dia kan diberlakukan tadi Tayyib. gairu Jadi munsharif itu kuncinya Heeh, harus mengikuti isim ghairu munsharif itu yang mana saja. Nama iya apa saja yang kategorinya isim ghairu munsharif. iya Gitu. iya. nah itu ya Karena saya tidak membahas isim ghairu munsharif, contohnya enggak isim ghairu munsharif. Itu. Tapi kalau saya menghendaki nanya bertanya kalau isim ghairu contohnya munsharif, ini terus kalau boleh. yang nah itu oke Karena Tadi dari kita pun juga contohnya ya zaitun banyaknya semua. si Jaidun ya itu Aywa. berarti itu. Tayyib. Ini Ustadz tadi kan dalikal kitabu itu kitabunya Mm-mm. itu badal ya. Ya. Pas ayat 2-nya itu alazina itu badal juga kan? Hmm? Ya.
Isim mausul itu dia jadi badal. Misalnya al-miyahu allati tajuzu. Allati itu dia jadi badal. Tapi banyak di kalangan santri itu masih memaknai dengan naat. Tidak dari mana? Saya nggak pernah nyantri. Apa? Maksudnya dari mana apanya? Pernah mondok atau gimana? Oh nggak pernah. Saya belajar aja. Atau Saya juga jurusannya, sama. kuliahnya jurusan apa? Enggak, Ustadz, saya lagi seneng bahasa Arab, jadi belajar sendiri. Oke. Belajar. Tapi soalnya pertanyaannya bagus. Kok bisa menyebutkan Alladzina jadi badal itu loh. Soalnya banyak santri juga yang menyangkanya Alladzi itu naat. Soalnya maknanya kang, yang. Itu ya. Dia termasuk kul mingkul. Badal kul mingkul. Tapi kalau terletak di awal, berarti dia bukan badal. Menyesuaikan. Jadi melanjutkan ya. Iya. Kalau setelah dalika ini nakiro, misalnya dalika kita pun jadi apa teman-teman? Dalika kita pun. Jadi khobar ya. Khobar sahih. Dalika kita pun jadi khobar. Ada khobar. Dalika kita pun. Tayyib. Itu tadi terkait badal kul mingkul. Kemudian yang kedua ada badal ba'at mingkul. Ba'at mingkul sebagian dari keseluruhan. Contoh. Ini saya potong ya kalimatnya. Wa aksamuhu, adapun macam-macamnya kalimat itu ada 3. 1 isim, 2 fi'il. Isim ini penyebutan dari 3. Penjabaran dari 3. Isim ini namanya ba'at mingkul. Sebagian dari keseluruhan 3. Saya membeli mobil 5 mobil. Pertama Pajero, kedua gitu. Honda, ya Suzuki, Ayla. ya. Oke. Penyebutan atau Avanza. penjabaran dari bilangan sebelumnya. Itu nanti masuknya badal ba'at mingkul, sebagian dari keseluruhan. Saya contohkan lagi, akal tu ar-raghi fasulusahu. Saya makan roti sepertiganya. Nah, sepertiga ini merupakan bagian dari roti. Nah, ketika demikian maka harus mengikuti irobnya. Misalnya ar-raghifu, ar-raghifa ya sulusahu. Kalau ar-raghifu sulusuhu, ar-raghifi sulusihi. Dan misalnya ishtara itu al-fawakihata. Saya membeli Kemute. Suaranya kemute, Ustadz, saja. halo? Iya. Sampai mana tadi? Contoh nomor 3. Kedua, Yang kedua contoh nomor 3. Oh, contoh yang kedua. Bentar. Akal tu ar-raghifa sulusahu. Saya makan roti sepertiganya. Nah, sepertiga ini merupakan bagian dari roti. Nah, ketika demikian itu nanti disebut badal ba'at mingkul. Bisa dipahami teman-teman terkait badal ba'at mingkul? Baik. Kemudian saya lanjutkan ke nomor 3, badal istimal.
Secara arti istimalah istimalah itu mencakup atau mengandung. Misalnya, uhibbu Zaidan. Saya suka Zaid. Ilmunya. Nah, ilmu ini kan bagian atau ilmu ini ada dalam Zaid. Afwan. Ilmu ini sesuatu hal yang ada pada dirinya Zaid. Uhibbu Zaidan ilmahu. Saya suka Zaid ilmunya. Saya suka Zaid wajahnya. Saya suka Zaid hatinya. Saya suka Zaid akhlaknya. Itu nanti maksudnya badal istimal, teman-teman. Ajib Zaidan wajahu. Surika Zaidun maluhu. Zaid dicuri hartanya. Harta ini sesuatu hal yang dimiliki oleh Zaid. Malu yastamilu fi Zaidin nafsihi. Itu nanti disebut badal istimal. Sekalian ya, yang keempat, badal gholat. Badal gholat ini ibarat bahasa kita itu tipu ngomong, salah ngomong. Ja'a Zaidun bakrun. Telah datang Zaid. Bakar. Lah, bakar ini merupakan badal gholat. Yang telah datang itu siapa, teman-teman? Zaid atau bakar? Bakar. Bakar. Dia salah ngomong, salah tipu. Nah, kalau badal gholat ini seringkali berada di kalam, ucapan. Kalau di kitabah Kan tulisan ada ya, masa menyengaja untuk salah, kan nggak mungkin. Ja'a Zaidun bakrun. Misalnya lagi, ra'aitu al-fa'ra al-kitta. Saya melihat tikus. Kucing. Salah ngomong. Itu disebut badal gholat. Tapi kalau misalnya ra'aitu al-fa'ra, itu nanti jadi apa, teman-teman? Al-fa'ra yang kedua itu. Tadi. Ra'aitu al-fa'ra. Al-fa'ra yang kedua jadi apa, teman-teman? Tadi itu taukid. Taukid bukan? Taukid, ya sahih. Taukid lafzi. Taukid lafzi. Nah, misalnya lagi, niltu al-hadiyata min Zaidin Muhammadin. Saya memperoleh hadiah dari Zaid. Muhammad. Itu. Golat. Jadi dia itu salah ngomong. Badalnya disebut badal golat. Golato itu salah. Tapi itu tadi penjabaran dari jenis badal. Yang mana ada 4. Kul mingkul, ba'ad mingkul, istimal, dan golat. Teman-teman ada yang ditanyakan? Tafadhol. Tafadhol bisual. Kalau itu tuh otomatis berarti salah ya. Kalau golat itu kan kayak kita roa itu Zaidan Alvarosa. Ada kata-kata itu tuh berarti yang kedua tuh peralat pasti ya. Iya, pasti. Kecuali kalau ada wawunya. Wah, Kalau itu ada wawunya ya bukan ralat berarti. Roa itu Zaidan wal Farosa. Berarti bukan ralat itu. Emang dia benar-benar atau saya benar-benar melihat Zaid dan kuda. Kalau di Arab gitu yang nggak pakai hoto gitu. Enggak. Kalau kita kan salah. Zaid. Tapi kalau dalam kitabah ya enggak ada dalam tulisan. Masa menyengaja salah kan? Enggak. Di ucapan. Adanya di ucapan. Fil kalam. Laisa fil kitabah. Bahwa yusama bi ghalat. Baik, tafadhal bisual.
Yang sering muncul dalam kitab itu badal kul min kul sama ba'at min kul. Yang sering kali muncul itu. Halo? Tayyib, aku mas soal. Tayyib. Kalau nggak ada, saya buat teks ya, latihan membaca. Mau saya lanjutkan materi berikutnya, tapi nanggung. Tayyib. Silahkan Ukti Heni dulu. Tafadhal bil qiraah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Katabat ustajatu Aisyatu karimatu. Risalata jamilata. Wa khubza jadidah. Il Khobar, idarati khobar, jadidati. Hah? khobar. Apanya Laisa khobar? khubzun. Khubzun. Oh, khubzun. Oh, wa khobaru. Ayo, wa Khobar. khobaru. Khobaro jadidah. Ini kemana ya wa khobaro nih ya? Wa Kalau khobar. segi terjemahkan, Bu Mm, Guru Aisyah yang Aisyah mulia menulis. telah menulis surat yang indah dan berita yang baru di kantor yang baru. Oh. Tapi ini mu'anas, ininya mudzakkar sih Ustaz. Oh iya, risalah emang mu'anas ya. Katabat al Aisyat Katabat al Ustajatu Aisyatu Karimatu Risalata Jamilata wa khobara jadida fil idaroti jadidati. Tayyib. Pertanyaan saya, kenapa kok risalata bukan risalatan? Kenapa? Risalata Kenapa kok karena risalata bukan risalatan? risalatan. Oh iya, risalatan. Risalatan atau Harus risalata? salah ngomongnya. Oh, nah, tayyib. Risalatan, Ya, jamilatan. Tayyib. risalatan Kemudian jamilata. wakhoba. Wa khabaran jadidan. Oke.
Tayyib. Fil idarati 100 jadi untuk Ibu Heni. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tayyib, pertanyaannya. Ya, Aisyatu, ini dia jadi apa? dia jadi fa'il. Eh, Dia jadi, dia jadi tadi tuh apa yang disebutin tuh badal ya? ya, dia jadi badal. Hmm, Badalnya badal apa? badal, badal apa sih ya? Badal yang pertama tuh labji ya. Badal kan Kul ada dua ya. mingkul. Kul mingkul. Raisa atau kit tadi yang ada dua. Oh, badal tuh ada berapa? Ada 15. Banyak 4. amat. Ada 5. Badal ada 5. Bukannya 4 tadi. Iya. 4 enggak? Oh ya 4, maaf 4. 4. Kul Iya. mingkul, Kul mingkul, ba'da mingkul, ba'd istimal, mingkul, istimal ya. dan Terus golat. Istimal dan golat. salat yang salah itu. Tayyib. Jadi Aisyah itu badal apa? Badal kul mingkul yang Kul pertama kan? mingkul. Tayyib. Pertama Iya, sahih. Kenapa ya. kok Aisyah itu bukan Aisyatun? Aisyah satu karena dia eh itu gayur munsharif itu bukan? Isim ghair munsharif. Na'am sahih. Terus Ya. kemudian kenapa kok al-karimatu bukan karimatun? Nah, karena dia naat man'ut, dia ma'rifah kan. Tayyib. Terus dia Sahih. mu'annas. Na'am sahih. Kemudian kenapa kok risalatan bukan risalatun? Karena dia nakiroh, salatan. Kenapa Terus kok dia tan bukan tun? jami. Karena dia maf'ul kedudukannya. Aywa, Jadi sahih. apa dia nasab. Nasab, sahih. Iya. Kemudian khobaron. Ini kenapa kok khobaron? Tidak Karena khobarin, dia tidak khobarun. atop dari selatan itu tuh ngikutin. Aywa, sahih. Nah, sahih. Iya, Mumtaz. Bisa mengi'rabi dalam bahasa Arab, Ibu Hani. insya Allah. Pinter Coba begini. Ya kalau risalatan lupa ya di gimana, susah. aywa, labas. Coba Kalau risalatan lagi di bisa i'rabi. dari selatan eh, dia ini visim, Nah, bila ya Arabiyah. kan? Nggak bisa Coba saya contohkan gini. ya Risalatan maf'ulun risalatan. bihi Oh, maf'ulun di wa alamatu maf'ulun maf'ulun mansubun mansub, wa mansub, alamatu nasbihi wala, fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa man'utun. ya, Ustadz mah apa orang juga di pondok saya mah nggak pernah Ustadz. Aywa, tayyib, sahih. Maksudnya saya Ya, kasih tahu cara mengi'rab bahasa Arabnya susunannya gitu. ya kudu dicatat nanti dihafal gitu kali ya. Aywa, Tanya ini, saya catatkan ya yang al-ustadatu ini. ya, Ustadz satu, Fa'ilun Failun, marfu'un Marfuun, wa alamatu raf'ihi Alamatu, Rafihi, Alamatu, Rafihi, dhammatun ya, Rafihi. dhahiratun Oh itu, fi akhirih di li akhirih, annahus di mul anahi, mufradi wa huwa mubdal akhirih, minhu di anahu isi mufradatu wa huwa mu'taminhu. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun Fa'ilun marfu'un wa fi alamatu akhirih alamatu li rafa'ilihi annahu dhammatun suratun fi mul akhirih mufradi wa huwa
mubdalun Mufradi wa huwa mubdal minhu. Panjang ya Ustaz. Iya, kan misalnya kalau ditanya al-usta itu merupakan fa'ilun, fa'il Iya dibaca fa'il. rofa, tandanya Ini rofanya apa adalah dhammah tandanya? yang jelas pada akhirnya karena dia berupa isim mufrad, dan al-usta itu juga merupakan mubdal minhu gitu. Iya. Coba ditulis terlebih dahulu atau saya fotokan. Oh, saya nggak bawa HP. Bentar. Tulis dulu lah. Ukhti Ida, hal sabahti anta Arabti, bisa mengi'rab atau pernah mengi'rab berbahasa Arab? Belum, Ustaz belum belajar. Oh, belum. Kayak gini modelnya i'rab berbahasa Arab itu. Bahkan kadang ada kitab itu tulis judulnya i'rab, isinya itu mengi'rab kalimat. I'rabul Quran juga ada. Jadi Al-Quran itu di'irabi per kata. Khalas, Ibu Heni? Halo? Sebentar Ustaz. Aywa. Alamatu rofi doma. Domatu johiro. Ini johiro ya? Iya, Dohiro. Afwan. Tulisannya terlalu indah. Tulisannya bagus banget Ustaz. Annahu ismun mufrad. Mufradi ya? Iya, mufradi. Oh, Ismul mufradi sih. mufradi. Iya. Ada Itu namanya susunan karena ada idhofah. Nah, susunan wahira. idhofah nanti ada di bab terakhir itu nanti. Hola Ustaz. Dibaca lagi dong itu yang tadi apa fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa mubdalun minhu. Baik. Baik. Alhamdulillah karena Ukhti Heni sudah selesai menulisnya, berakhir pula pembelajaran kita malam hari ini. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam.